Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin jamaah dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menikmati usia kita di waktu muda ini, yang mana kita masih berjihad dan berjuang untuk belajar, untuk meraih masa depan kita. Allah masih memberikan nikmat itu kepada kita, dan yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan waktu yang luang untuk kita belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau, kita termasuk umat yang senantiasa beristiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat mata. Kita masih dapat melihat hal-hal yang baik, dan kita tidak diperintahkan Allah menciptakan mata fungsinya tidak hanya melihat, tetapi Allah menciptakan mata, nikmat yang kita syukuri ialah kita bisa melihat yang baik-baik. Tidak hanya sekedar untuk melihat, tapi Allah memerintahkan kita untuk melihat yang baik. Dan Allah larang kita untuk melihat yang haram. Apalagi dengan Allah menciptakan mulut, kita harus bersyukur dengan Allah, yang mana dengan nikmat yang lebih besar ini Allah memberikan kita mulut, memberikan kita suara, yang mana di luar sana ada orang yang ingin berbicara tetapi terkena musibah, yang mana gendang telinga yang sangat sakit sehingga dia tidak dapat mendengar, dan untuk mengeluarkan suara dia sangat sulit. Kita yang Allah berikan nikmat yang begitu luar biasa, Allah memberikan kita nikmat, kita bisa berbicara, dan Allah tidak menginginkan kita hanya sekedar berbicara saja, tetapi Allah inginkan dari kita ialah Allah ingin kita menyampaikan sesuatu yang baik, menegakkan agama Allah dengan lisan, perbuatan, dan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di luar sana yang masih layak membutuhkan apa yang kita inginkan. Maka Allah memberikan kita, yaitu tidak apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Allah sangat tahu tentang hal itu. Maka kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah menciptakan mulut agar kita dapat berbakti kepada kedua orang tua dengan mengucapkan alhamdulillah kepada mereka. Kita dapat berbakti kepada keduanya dengan kita memberikan nasihat, atau orang tua kita yang memberikan nasihat kepada kita. Kita bersyukur kepada mereka, kita senangkan hati mereka. Maka masyarul muslimin jamaah dirahmati Allah,
Begitulah peluang kebaikan kita. Dengan mulut saja kita banyak meraih pahala yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita berdai, berdakwah. Dan berdakwah itu tidak hanya kita berceramah di depan mimbar, di atas mimbar, di depan orang banyak, tidak. Maka hal seperti inilah kita juga berdakwah. Kita menyampaikan sesuatu, baik itu melalui pembicaraan kita sendiri di depan orang banyak, di atas mimbar contohnya, kemudian di berkerumunan orang, atau di masjid-masjid kita mengadakan pengajian. Seperti itulah berdakwah. Seperti itulah Allah inginkan. Allah ciptakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik. Allah menginginkan kita ingin terus berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan seseorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, seumur hidupnya bermaksiat, tetapi dia bertobat di ujung waktu, di ujung akhir ayatnya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, seseorang hamba yang bertobat kepadaku, percaya aku akan ampuni. Apabila dia mengatakan istighfar kepadaku, dia beriman kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka masihlah muslimin jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan terlalu berputus asa untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan tobat ini bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang selalu beristighfar kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka apabila seseorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ibaratkan dia berjalan kaki, maka Allah yang mencintai seorang hamba tersebut, Allah tidak berjalan, Allah lari, Allah ridho kepadanya, maka Allah jaga dia. Seperti itulah manusia. Kita jangan pernah berputus asa untuk selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana iblis sangat menyukai manusia yang yang menunda taubatnya, kemudian dia bermaksiat. Itu iblis sangat senang sekali. Bahkan apa yang dikatakan iblis? Iblis tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah meninggalkan sama sekali untuk menggoda umat manusia. Yang mana Allah berfirman, iblis akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan dan kiri. Iblis ingin kita menemani dia di neraka. Maka kita sebagai manusia, kita sebagai cucu Adam alaihissalam, kita inilah ahli surga. Dan kita yakin pasti kita akan masuk surga. Dengan syarat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui Nabi Muhammad Rasulullah SAW ialah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surga bersama saudara-saudara kita, bersama keluarga kita, ibu bapak kita, adik kakak kita. Mudah-mudahan, dan itu pasti. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita melakukan perbuatan yang keji ataupun yang sangat-sangat kasar sekali menurut kita melakukan perbuatan yang sangat dosa besar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melakukan maksiat yang begitu luar biasa sekali. Mungkin dengan logika manusia berpikir Allah tidak akan pernah mengampuninya.
Tetapi kita memiliki Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni seorang hambanya yang bertobat kepadanya. Maka masyarakat muslimin jamaah yang terhormati Allah, kita luangkan waktu kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa malu. Karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hamba, bukan kepada manusia. Kita bertobat kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Maka suatu saat kita pasti akan kembali kepada yang menciptakan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.